Dewasa ini judi online kian marak di Indonesia, kendati dilarang pemerintah. Ternyata, sebelum menjadi ilegal, judi pernah dibolehkan di era Orde Lama dan Orde Baru. Salah satu yang disokong oleh pemerintah adalah Pekan Olahraga dan Ketangkasan atau Porkas dan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah atau SDSB. Pengelolanya Robi Sumampo dan Robi Cahyadi. Jejak judi legal di Indonesia bermula dari Lotre Undian Harapan yang dikelola oleh pemerintah di bawah tanggung jawab Yayasan Rehabilitasi Sosial. Hasil dari penarikan lotre ini digunakan untuk pembiayaan permasalahan sosial. Bahkan, regulasinya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nom. BA-4-76/169 tentang penyelenggaraan Undian Harapan, kemudian ditutup. Judi legal tersebut diprotes masyarakat dan tidak mampu menggalang dana lebih untuk kepentingan sosial. Kendati ditutup, judi legal tetap diupayakan dan diganti dengan Sumbangan Sosial Berhadiah atau SSB dalam sosialisasinya. Pemerintah menyampaikan hal tersebut bukanlah judi, melainkan suatu sumbangan. Setelannya, SSB diganti dengan Kupon Sumbangan Sosial Berhadiah atau KSSB yang diberlakukan sejak 1979 dan dicetak dan diundi sebanyak 4 juta lembar. Peredaran KSSB saat itu diikuti dengan beredarnya Porkas dan berganti menjadi KSOB pada ke-1987. Keberadaan KSOB sama halnya dengan Porkas, hanya berlangsung singkat. KSOB dan KSSB selanjutnya digantikan oleh SDSB. Namun, SDSB juga tak bertahan lama. Penolakan dan protes dari berbagai kalangan, termasuk aksi mahasiswa dan fatwa dari MUI yang mengharamkan SDSB, membuat pemerintah mencabut izin judi legal tersebut pada ke-1993. Sejak itu, berakhirlah era judi legal di tanah air. Peneliti bidang ekonomi syariah, Aswaja New Center PWNU Jatim, Muhammad Syamsuddin, dalam tulisannya di laman NU Online, menceritakan kembali seluk-beluk SDSB. Dulu, SDSB marak diperjualbelikan dalam bentuk kupon antara 1989-an sampai media 1990-an. Bentuk fisiknya memang kupon, yaitu secari kertas. Siapa yang memberikan sumbangan Rp1.000 akan diberi kupon undian bernomor. Era itu, Rp1.000 sama dengan 2-3 kilogram beras. Tentu, khalayak berpikir dua kali untuk memberikan sumbangan. Namun, karena diberi kupon undian yang mana masyarakat diiming-imingi hadiah bila beruntung, SDSB pun ramai dibeli. Apalagi, disponsori oleh Presiden Soeharto di bawah pengawasan Menteri Koordinator Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sudomo. Karena dilegalkan, banyak masyarakat yang terkelabui SDSB ini. Kepercayaan akan hal mistik membuat masyarakat melakukan hal-hal tidak lazim. Banyak orang yang sampai rela tidur di kuburan, punden, atau nyepi di tepi sungai di tengah malam. Tujuannya agar nomor undian berhadiah SDSB jatuh kepada dirinya. Jadi, membeli kupon SDSB adalah sama dengan membeli kupon taruhan. Masyarakat tidak pernah tahu apa yang ditaruhkan. Yang jelas, pasti sebuah kegiatan semacam kasino perjudian yang akbar. Mengapa? Sebab pejabat sekelas Menteri Koordinator Bidang Keamanan selama beberapa generasi. Kabinet Pembangunan 5 tahun Pelita justru yang merupakan komandan utamanya totohan tersebut. Dan Presiden Soeharto selaku kepala negara tidak berbuat apa-apa. Tulis Syamsuddin. Robi Sumampo disebut-sebut sebagai orang di balik Porkas dan SDSB. Bersama Robi Cahyadi, mafia penyelundup mobil mewah era 1970-an, seperti halnya SDSB, dia mengelola Porkas di bawah naungan Yayasan Dana Bakti Kesejahteraan Sosial YDBKS. Kala itu, untuk merealisasikan Porkas, Soeharto disebut menugaskan Menteri Sosial dengan dibiayai Robi untuk studi banding ke Inggris. Studi banding tersebut bertujuan untuk mempelajari
dan menciptakan model undian judi berkedok. Dalam Managing National Lottery Distribution Fund Balances, terbitan lembaga resmi Inggris, perhitungan lotre di negara itu bukan semata-mata tebakan, tetapi semacam permainan berhitung yang rumit. Pemerintah Indonesia kala itu mencoba melakukan hal yang sama. 2 tahun studi banding dan penelitian dirasa cukup. Pemerintah lalu meresmikan Porkas pada 1985 melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor BBS 10-12/85. Judi ilegal, Porkas beroperasi selama 8 tahun, sebelum akhirnya diprotes Majelis Ulama Indonesia, MUI, hingga kelompok masyarakat sipil. Porkas dituding tak lain dari perjudian terselubung. Kala itu, masa aksi sampai membakar sejumlah gerai penjualan kupon Porkas. Pengunjuk rasa geram lantaran pemerintah terkesan lamban melakukan tindakan. Padahal, ekses-ekses buruk terkait Porkas sudah terpampang nyata. Peredaran kupon Porkas, SDSB, dan berbagai judi legal akhirnya dihentikan pada November tahun 1993. Ketika Menteri Sosial Endang Kusuma Intensueno menghapus izin undian berhadiah tersebut. Robi Sumampo dikenal sebagai seorang pebisnis yang memulai usahanya di Solo dalam bidang jual beli motor. Dia kemudian hijrah ke Jakarta untuk berbisnis kain. Bisnis tersebut semakin berkibar, sehingga dia mampu membuka pabrik tekstil. Robi merupakan keturunan Tiongkok. Nama lahirnya ialah Le Kian Tiong. Ia kemudian diadopsi oleh seorang polisi kelahiran Manado yang memiliki Pham Sumampo. Ketika warga Cina diharuskan memiliki nama Indonesia, ia kemudian menggunakan nama Robi Sumampo. Moncernya bisnis Robi tidak lepas dari kedekatannya terhadap penguasa pada waktu itu. Dia bahkan mendapat keistimewaan untuk mengembangkan bisnis di Timur Timur, menjadi salah satu dari segelintir pengusaha yang berani membuka usaha di daerah yang malah itu masih dilanda konflik. Dari sanalah Robi kemudian menjadi sangat dekat dengan keluarga Cendana, sebutan keluarga Soeharto, sehingga ia punya keistimewaan untuk mengembangkan bisnis ke berbagai lini. Salah satunya bisnis perjudian kasino di Pulau Christmas. Australia di lepas pantai Pelabuhan Ratu Jawa Barat, bisnisnya itu tak tersentuh hukum lantaran legal. Bahkan Robi, yang juga dijuluki sebagai Raja Judi, kemudian membiayai studi banding Kementerian Sosial ke Inggris untuk meneliti penerapan judi legal. Studi banding itulah yang kemudian melahirkan Porkas maupun SDSB. Sebuah judi ala pemerintah, berkedok undian sumbangan. Selain mengelola Porkas melalui YDBKS, Robi juga mengelola sejumlah grup usaha lain, mulai dari deretan hotel di Solo, klub, hingga Hotel Haila Executive Club di Ancol, Jakarta Utara. Dia juga menjadi salah satu pemegang saham di perusahaan pengelola jalan tol swasta pertama di Indonesia, PT Citra Marga Nusabala CMNP, bersama Putri Sulung Soeharto, Siti Hardiati Rukmana.